Nanti akan disampaikan oleh Ayah Irwan. Berhubung waktunya sudah sedikit, kita langsung saja kepada Ayah Irwan. Kepada Ayah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Saya memperkenalkan diri dulu kepada Bapak dan Ibu. Nama saya Irwan Renaldi. Pekerjaan harian itu konsentrasinya di keayahan sebenarnya, di bagaimana membantu para ayah dalam mengasuh dan mendidik anak. Saya memulai pekerjaan dunia parenting ini sekitar 23 tahun yang lalu dengan Ibu Edorisman Musa. Jadi saya berdua bikin yayasan namanya Yayasan Buah Hati sekitar 20 tahun yang lalu dengan Ibu Edorisman Musa. Nah, Bapak dan Ibu ini diskusi saja karena persoalan pengasuhan itu tidak ada pakarnya. Nah, kalau ada pakarnya berarti dia fakir sebenarnya. Jadi yang pakar itu adalah ayah dan ibu dari anak itu sendiri. Nah, karena Allah sudah memilihkan di Lauhul Mahfuz masing-masing ayah dan ibu yang punya anak. Nah, berarti dialah pakar tentang anaknya. Nah, diskusi kita hari ini kita hanya diskusi saja, sharing saja tentang beberapa prinsip pengasuhan dalam Islam. Nah, kenapa kita bicara soal prinsip pengasuhan? Karena sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya, ada beberapa hal dalam pengasuhan anak-anak kita, mendidik dan mengasuh anak kita, yang paling besar cobaan itu adalah ketika suami istri itu nggak sama visi dan misi. Suami istri itu nggak sama naik dalam sebuah bahtera rumah tangga, punya anak, tapi nggak sama, ya. Nggak sama, kadang-kadang sudah menikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sebenarnya perahunya di situ-situ aja, nggak jalan-jalan sebenarnya, kecuali punya anak, kemudian tambah, sementara dalam prinsip pengasuhan keduanya berbeda. Ayat yang mulia Allah SWT, kita diskusikan tentang prinsip pengasuhan. Kalau prinsip pengasuhan berarti itu adalah sesuatu yang sangat urgen, ya. Sesuatu yang kita nggak bisa tawar-tawar dalam pengasuhan anak-anak kita. Jadi ini prinsip, ya. Nah, apa saja prinsip itu? Sebelumnya kita melihat dulu kondisi anak-anak kita dengan anak-anak kita. Terima dua sekali bisa. Baik. Sebenarnya kemarin di TV One saya bahas ini sebenarnya di jam 8:30 di Pengadilan Peristiwa sebenarnya. Kita ulangi saja. Nah, prinsip pengasuhan itu prinsip, namanya prinsip ya. Kalau prinsip itu berarti kita nggak boleh tawar-tawar dengan soal ini. Di dalam Islam itu ada 14 prinsip. Sampai kita semampunya kita bahas sekarang, ya. Nah, prinsip-prinsip inilah antara suami istri nggak boleh berbeda sebenarnya, ya. Satu prinsip dengan prinsip yang lain. Sebelumnya kita melihat dulu apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Nah, ayah dan ibu pergi bekerja, pergi pagi pulang sore, kadang-kadang pulang malam, kadang-kadang nggak pulang, gitu ya. Kadang-kadang nggak pulang juga, kadang pulang 2 hari. Untuk apa sebenarnya? Sebagian besar di dalam penelitian itu mengatakan bahwa kalau ditanya ke bapak ibu, buat apa anda keluar rumah, dan juga melibatkan istri anda keluar rumah, sebagian besar menjawab adalah untuk anak saya. Nah, kita melihat untuk anak saya itu apa sebenarnya, ya. Nah, pekerjaan kita keluar rumah itu kan nggak lebih dari 2 ini, untuk tumbuhnya anak kita dan untuk kembangnya anak kita. Yang tumbuh itu fisik, untuk fisik anak kita, dan untuk yang non fisik anak kita. Nah, kalau yang antara pertumbuhan kan fisik. Nah, pertumbuhan itu berhenti pada usia tertentu. Setuju ya, yang muda ya? Saya nggak bisa tumbuh lagi nih, nggak bisa tinggi lagi. Misalnya ke samping atau ke depan. Jadi saya nggak bisa lagi. Sudah ada batas tertentu. Kalau perkembangan ada batasnya nggak? Perkembangan nggak ada batasnya. Yang non fisik itu nggak ada batasnya. Nah, bagaimana bagusnya dalam mengasuh anak, mendidik anak, antara tumbuh, antara fisik dengan non fisik, harusnya
patut, ya. Maksud saya gini, nanti kita diskusikan. Ketika anak kita misalnya istri kita hamil tua, nah gitu, hamil tua, apa yang harus dilakukan suami supaya kembangnya, fisiknya kan di dalam tubuh ya, dalam kehamilan ya. Nah untuk perkembangannya apa tugas seorang suami muslim? Ya seperti yang bapak-bapak sudah lakukan ya. Salah satunya adalah wajib untuk ada dua pekerjaan suami, terutama istri hamil tua. Satu, membuat suami istri safe secara fisik dan secure secara psikologis. Nah yang paling bagus itu adalah jangan jangan satu hari itu tidak pernah membaca Al-Quran suaminya. Nah kalau bagus lagi itu di dalam pengasuhan Islam itu suami kalau istri hamil tua itu skin to skin, pegang tangan suami, perutnya istri yang lagi hamil tua itu skin to skin, kulit perut bertemu dengan kulit tangan. Nah apa yang dilakukan? Berikanlah safe and secure itu, berikanlah keamanan secara fisik dan kenyamanan secara psikologis. Yang paling bagus baca Al-Quran, tilawah, itu yang paling bagus ya. Baca tilawahnya dengan wajah yang juga enak, jangan wajah yang terpaksa gitu ya. Nanti kalau wajah terpaksa malah tertekan istrinya. Nah, jadi dua pekerjaan kita. Nah dua ini harus patut kita lakukan. Baik ya. Nah seperti apa patut di dalam konteks Islam dicontohkan seperti ini ya, kepatutan itu. Kalau ibaratnya ini pohon korma, anak yang berumur 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 7 tahun itu ayah dan bunda itu ibarat mayang ya, buah baka yang warnanya masih hijau ketika 0 sampai 7 tahun. Nah apa saja yang harus kita lakukan untuk perkembangannya? Perkembangannya yang fisiknya sebelah sini, yang pertumbuhan. Perkembangannya Allah siapkan telinganya, mata, hati, motorik, bahasa, dan emosi. Jadi umur 0 sampai 7 tahun itu boleh mengerjakan di luar ini boleh, tapi fokuskan di sini. Kata Allah mengatakan, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Aku sudah keluarkan engkau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an. Engkau enggak tahu apa-apa, berarti 0 ya anak kita ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Kata Allah, aku ciptakan telinga, mata dan al-afidah hati. Jadi di umur ini 0 sampai 6 tahun itu perkembangan dan non fisiknya, kalau boleh ekstrim kita mengatakan ayah, hampir seluruh orang yang bekerja di dunia parenting di dunia ini mengatakan bahwa di umur 0 sampai 2,5 tahun itu seperti ayah Luqman mengatakan dalam surah Luqman, 0 sampai 2,5 tahun itu yang kita sebut umur sapi ya, umur sapi. Kalau pertumbuhannya sebenarnya nggak usah diurus. Kalau mau ekstrim, kalau fisik anak nggak usah diurus 0 sampai 2,5 tahun. Allah sudah menjamin di umur 0 2,5 tahun dengan ASI ibunya. Nah yang kita urus itu adalah perkembangan. Nah yang banyak terjadi ayah dan bunda yang Sumatera adalah di umur 0 sampai 2,5 tahun itu kita lebih banyak mengurus tumbuhnya anak, tapi perkembangannya tidak. Gendong anak jarang, baca Al-Quran di anak jarang, karena kita ngurus saya nyari uang untuk beli susu anak. Nah ini yang salah dia. Bukan salah, nggak patut. Karena kalau mau ekstrim, Allah udah jamin itu, nggak usah ngambil wilayah Allah lewat ASI ibu saja sudah selesai sudah. Gitu ya. Padahal Allah udah katakan nih, wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Allah ada telinga, mata dan hati. Hampir seluruhnya orang yang bergerak di dunia parenting mengatakan bahwa sepanjang hidup kita ini, saya, bapak, ibu semua sangat tergantung dari umur sapi, 1000 days, dari 1000 hari pertama. Dari 1000 hari pertama itulah semua kemampuan, kehebatan, voucher yang Allah berikan ada di umur 0 sampai 2,5 tahun itu. Ada di dalam Al-Quran. Apa kehebatannya? Matanya anak itu di dalam Tarbiyatul Aulad Islamnya dikatakan anak umur 0 dan 2,5 tahun sampai 3 tahun itu kalau gendong anak, di ulama mengatakan tolonglah jaga wudhumu supaya apa? Supaya anak kita yang kita gendong itu men-scan wajah kita yang bersih, yang terjaga. Allahu Akbar. Subhanallah. Buat apa ini ayah? Buat apa ini? Apakah hanya semata-mata dia scan saja? Tidak. Ternyata dia simpan di subconsciousness-nya, di bawah otak sadarnya. Kapan ini bisa digunakan? 10 tahun ke depan. Ketika dia akil balik, anak kita punya masalah, ya. Kemudian ibunya bilang, dia bilang sama ibunya, "Bu, aku bete banget nih sekarang nih, aku jenuh banget nih." Ibunya bilang, "Nah, kamu ngomong sama ayah." Kalau anak kita bilang, "Ya, dia enak ngomong sama ayahnya, alhamdulillah," berarti apa? Dia scan wajah ayah yang terbanyak di umur 0 sampai 3 tahun.
Kalau dia nggak mau ketemu ayahnya, bisa jadi nggak ada yang dia scan. Karena apa? Prinsip pengasuhan ayahnya adalah aku nyari uang yang ngasuh anak kamu. Nah, gitu. Itu satu, mata ya, mata itu. Telinga, di dalam terbetul aurat ini dikatakan anak 0 sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun itu bisa menyimpan kata-kata hampir 6.000 kata-kata baru. 6.000. Berapa itu kira-kira kalau kita konversikan ke Al-Quran? Sudah berapa ayat anak kita hafal di umur 0 sampai 3 tahun? Ngerti? Nggak ngerti dia, tapi dia simpan. Saya bantu-bantu Ustaz Akhtir Nasir bikin program di Trans 7 namanya Hafiz Quran. Nah, hampir sekarang banyak anak-anak umur 10-11 tahun gampang menghafal Al-Quran. Kita tanya ke bapaknya, kita tanya ke ulama-ulama yang dekat dengan anak itu, kenapa anak ini bisa 10-11 tahun nggak bermasalah dia dengan Al-Quran? Hampir semuanya mengatakan bahwa kami menghatamkan anak kami berkali-kali di umur 0 sampai 2,5 tahun, yang kita sebut dengan umur sapih itu. Jadi ayah dan bunda, pekerjaan yang sangat luar biasa kita. Kalau kita paham tentang pertumbuhan dan perkembangan adalah di umur 0-2,5 tahun itu suami istri mengatakan sepakat. Lagi-lagi saya mengatakan sepakat. Kalau nggak sepakat, percuma kita masuk dalam bahtera rumah tangga. Capek. Actingnya acting bahagia suami istri, khusus untuk kondangan saja. Gitu. Tapi di dalam sebenarnya berkecamuk sangat luar biasa. Nah, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, di umur 0 sampai 2,5 tahun umur sapi itu, yang paling bagus kalau begitu adalah suami istri yang sepakat untuk menguatkan yang telinga, mata dan hati ini, terutama matanya sama-sama gendong. Jadi nggak ada alasan suami istri capek nih, aku nggak usah gendong. Nggak bisa, karena apa? Anaknya yang scan wajahnya. Telinga anaknya gimana? Allah memberikan kemampuan menyimpan 6.000 kata-kata. Kalaulah bukan ayah dan ibunya yang membacakan Al-Quran, yang mentilawahkan Al-Quran, siapa lagi yang mentilawahkan Al-Quran? Setuju ya ayah dan ibu ya? Makanya di umur 0 sampai 2,5, 0 sampai 3 tahun ini ada satu prinsip dalam parenting dalam Islam itu dikatakan adalah anak membutuhkan ayah ibunya 100% no discount. Maksud saya bukan stay di rumah 24 jam, bukan. Tetapi ketika bertemu dengan anak, jangan lewatkan Allah yang berikan soal perkembangan ini. Ya. Nah, kita lihat lagi ayah, seperti misalnya motorik. Ya, motorik itu ada motorik mata, motorik halus ya. Seperti misalnya anak kita tuh bapaknya pulang, dia ngelihat dia bawa gelas buat bapaknya, niatnya baik. Pas deket bapaknya jatuh gelasnya. Nah, nanti kita melihat prinsip pengasuhan. Kalau saya naik darah saya, kompor langsung meleduk. Udah, biar ibu aja. Padahal sebenarnya itu bukan kebetulan. Allah atur dia untuk melatih motorik halus. Dia pegang gelas, jatuh. Itu latihan sebenarnya. Berapalah harga gelas itu? 6.000, 7.000, 10.000. Tetapi kalau kita hancurkan gelas jiwanya, gak tertolong nanti kemudian hari. Nah, sudah berapa banyak kita menghancurkan gelas-gelas jiwa anak-anak kita hanya karena ukuran gelas, harga gelas 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ya. Baik ya, kita teruskan ya. Ini sebenarnya kajiannya bisa 2 hari. Gimana kalau kita sampai nanti kita pura-pura nggak dengar ini aja, nggak lancar. Oke. Nah, kita lihat lagi ya, ke bawahnya itu 7 sampai 12, 14 tahun, ibaratnya itu adalah bakal buah yang sudah mulai. Kalau di korma itu namanya kurtop ya. Kalau ini ya. Nah, di umur itu ayah dan bunda mulailah kita ada perbedaan stimulan anak laki-laki dan perempuan. Ya, 7-14 tahun itu. Anak laki-laki dia membutuhkan ayahnya yang luar biasa untuk mengajarkan ke-laki-lakian, kekoaman. Oleh sebab itu di umur itu anak laki-laki jangan sampai mempunyai ayah yang warnanya abu-abu. Nah, warna abu-abu itu maksudnya apa ya? Ini bukan masalah uniform, bukan. Abu-abu itu apa ya? Nggak ada hubungannya partai politik juga ini. Abu-abu itu maksudnya gini, apa ya? Kalau anaknya bilang gini, bilang sama ibunya, bu aku boleh nggak makan es krim? Ibunya bilang kak. Nah dia tahu, dia pergi ke kamar ayahnya. Ya boleh nggak makan es krim? Hati-hati di umur 7-14 tahun. Jangan ayahnya menjawab menurut ibumu gimana? Ada.
Kalau anak laki-laki yang nanya, anak laki sedang membutuhkan sebenarnya es krim gampang kita urus, tetapi dia sedang mengcopy paste model. Gitu. Laki-laki itu gimana? Nah gitu ya. Apalagi bapaknya bilang, ya gimana ibu aja dah. Ya, ya gitu ya. Anak laki-laki ini yang nanya dia, anak yang nanya. Ya. Nah, bapak, ibu, nanti sederhana ini sebenarnya. 7-14 tahun ini nanti kita akan lihat hasilnya. Salah satunya adalah LGBT. Nah, LGBT ya, narkoba, narkolema dan lain. Karena persoalan yang lebih besar itu di umur 7-14 tahun. Anak perempuan apa stimulannya? Ajarkan ke perempuannya. Nah, di dalam hadis Rasulullah itu ajarkan 4 kehebatan penghulu surga buat anak perempuan 7-14 tahun. 1, keterampilan Fatimah binti Muhammad SAW. Kedua, keterampilan Khadijah binti Khuwailid. Ketiga, keterampilan siapa ibu? Yang ibu sudah ajarkan? Itulah ya. Maryam binti Imran. Dan kemudian keempat, Asiyah binti Muzahim. Ini wajib nih ibu ketahui ya. Karena mendidik anak perempuan bukan menyuruh dia S2, S3. S2, S3 itu bonus dari Allah. Karena nanti yang dihisab oleh Allah itu juga salah satu yang dihisab itu adalah apakah sudah mengajarkan yang suatu kewajiban 4 perempuan kewajiban anak perempuan kita. 1, apakah dia sudah menghebatkan orang tuanya? Keterampilan Fatimah binti Muhammad SAW. Yang kedua, apakah dia sudah menghebatkan suaminya? Keterampilan Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, apakah dia sudah menghebatkan anaknya? Keterampilan Maryam binti Imran. Keempat, apakah dia sudah menghebatkan masyarakatnya? Yaitu Asiyah binti Muzahim. Nah, anak perempuan kita kalau tegak negara ini dengan perempuan yang muslimah yang soleh yang soleha, ajarkan 4 keterampilan ini. Ini pokok bagi 4 anak perempuan kita. Nanti kalau dia 4 ini selesai, Allah berikan bonus dia doktor, profesor, direktur utama, itu bonus dari Allah. Tapi dia sudah selesaikan 4 kehebatan ini. Ya, nah nanti khusus tuh ibu, nanti kajiannya Fatimah binti Muhammad itu keterampilannya apa saja? Dia menghebatkan ayahnya. Nah, buat anak-anak 7-14 tahun anak perempuan kita, nanti kalau ngurus binatang-binatang itu, kucing apa itu, biar anak perempuan kita ya nggak sih? Ya, karena dia harus mengelus ini kucingnya ya, makannya. Ini yang penting. Kembang jangan ibu lagi yang nyiram. Ya, bapak kalau punya perempuan, kalau anak perempuan kita nyiram, biarkan dia nyiram. Kenapa? Karena dia sedang melatih zauknya. Dia sedang melatih estetika hatinya. Kalau kembangnya mati itu apa gitu, jangan buru-buru ibu ganti. Nah, biarlah dia mengganti. Dia tanya, ya kenapa ya kok kembangnya mati ya? Anak ayahnya bilang atau ibunya bilang, kenapa ya nak? Apa yang kurang ya nak? Mungkin aku kurang ininya ya, kurang sayangnya ya. Nah, biarkan dia bilang. Buat apa? Itu menghebatkan nanti ayah dan orang tua. Kalau kemudian hari ketika ayahnya sudah sepuh, tidak ada orang yang peduli dengan ayahnya, udah nggak bisa jalan, ada di kursi roda, walaupun semua orang pergi, anak perempuan kita satu-satunya yang berada di samping ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya, ayah tak perlu takut dan cemas. Semua orang pergi boleh, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan ayah sampai akhir hayat ayah. Nah, itu keterampilan, nggak bisa ujuk-ujuk, ya, nggak bisa selesaikan dengan S2 dan S3. Nah, kalau lebih hebatnya 7-14 tahun, karena disitulah saat anak itu dia disimpan, latihan, simpan, latihan, simpan. Ya. Nanti ada keterampilan Khadijah binti Khuwailid. Keterampilan Khadijah binti Khuwailid itu menghebatkan suami, ya, menghebatkan suami. Ya, seperti Bunda Khadijah kan bilang sama Rasulullah SAW ya, ketika ijab kabul selesai itu, dan beliau mengatakan bahwa beliau ini kan orang kaya ya, penghasilannya besar ya. Bisa nggak kira-kira di akhir zaman, bukan zaman-zaman kita sekarang, zaman-zaman kita nanti ke depan itu anak-anak kita, bisa jadi anak perempuan kita itu punya suami, anak perempuan gajinya 20 juta, suaminya 5 juta. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau dia nggak punya keterampilan Khadijah binti Khuwailid, hancur rumah tangga. Khadijah kan mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan, wahai Muhammad, ijab kabul sudah selesai. Saat ini engkau katakan aku berhenti bekerja, aku berhenti bekerja. Ini keterampilan menghormati suami. Dan itulah Maryam. Panjang itu ceritanya Pak Ibu. Ya. Kalau Maryam kita sudah tahu lah Ibu ya. Semua ibu yang hamil punya anak pasti idolanya Maryam binti Imran salah satunya.
Karena begitulah diajarkan bagaimana ibu hamil itu, ibu hamil seperti apa, seperti Maryam itu, punya gangguan, galau atau apa, jangan di status FB atau WA atau BBM ya. Nah, tapi kalau Maryam binti Imran, kalau dia galau dalam kehamilan itu, dia pergi ke mihrab. Nah, dia bilang, oh, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ini kan generasi Rabbani ya Allah, generasi Rabbani ya Allah. Nah, tapi jangan ibu nanti rubah ke WA. Itu kasih orang nangis 70 gitu misalnya gitu. Nanti sampai orang tahu kamu hamil tua, suami kamu nggak perhatian ya, jangan gitu. Baik ya. Nah kemudian yang berikutnya, jadi 3 saja ya, 0 sampai 7 tahun, 0 sampai tahun, 0 sampai 10 tahun, 10 sampai 15, 15 sampai berikutnya. Ini sudah buah ini, ya 15, 17, 18 itu sudah buah, sudah korma itu. Jadi anak kita sudah bisa kita petik hasilnya. Ya, hasilnya sudah penting. Baik. Nah, itu yang patut, tadi itu yang patut. Ya, yang patut. Ya, tumbuhnya segini, kembangnya segini. Nah, kita melihat yang tidak patut. Nah, yang tidak patut gimana? Pertumbuhannya dengan perkembangannya nggak patut, gitu ya. Gimana nggak patutnya? Ayah ibunya memberikan yang terbaik di saat yang tidak terbaik. Di umur, kita ulang ya, di umur 0 sampai 3,5 tahun yang patutnya apa tadi? Maaf ya, batuk, agak batuk, telinga, mata dan hati. Di umur ini tumbuhnya ayah ibunya urus, air susunya, tuh susu makannya enggak berhenti. Ya, urusannya pertumbuhan. Pertengkaran suami istri banyak di pertumbuhan, bukan di perkembangan. Bukan mengurus non fisik. Nah, ketika di umur ini apa yang patut di umur 0 sampai 2,5 tahun, 3,5 tahun? Hebatkan telinga anak, hebatkan mata anak, hebatkan hati anak. Itu yang patut. Gimana caranya? Hebatkan telinganya. Gimana cara telinga? Jangan sampai yang menggendong anak cuma ibu saja, atau jangan mbak saja, juga harus ayah. Telinga anak jangan sampai dia mendengarkan banyak musik. Karena apa? Pada hakikatnya di umur itu dia menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah. Kalau begitu, apa yang diinginkan anak di umur 0 sampai 3,5 tahun itu adalah ayah dan ibu yang sepakat memperbaiki makhrajul Quran, makhrajul huruf untuk baca Al-Quran. Oh itu, kalau boleh bayi kita memberikan apresiasi kepada ayah ibu yang perbaiki bacaannya berdua dan bergantian membacakan Al-Quran di umur 0 sampai 3,5 tahun. Kalau bisa bayi bicara ya, bayinya bilang subhanallah, inilah orang tua yang ideal. Gitu. Karena apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, baik. Nah, makanya di umur 0,5 tahun itu yang terbaik itu adalah ada sebuah program yang bagus suami dan istri di umur sapi bayi kita itu kita sebut dengan Hirasatul Quran. Hirasatul Quran itu ronda Al-Quran. Bapak ibunya sepakat mengganti. Kalau kamu capek deh, kata abangnya, aku yang gantian baca. Yang penting 1 hari bayi kita harus dengarkan Al-Quran dari suara kita. Karena di umur itu bayi membutuhkan, anak membutuhkan yang ori, bukan yang KW. Di umur itu, ya. Jadi VCD boleh, DVD boleh, mortal boleh, tapi jangan itu dominan. Karena hubungannya ke bawah sana nih nantinya. Nah, semakin banyak nanti kita melihat hasilnya adalah ketika dia besar, ya. Baik. Nah, yang tidak patut yang seperti itu. 7-14 tahun anak kita membutuhkan, anak laki-laki membutuhkan ayahnya. Tapi sepanjang 7-14 tahun anak laki-laki kita tidak pernah mendengarkan, melihat, merasakan ayahnya menceritakan bagaimana seorang Umar bin Khattab itu laki-laki gagah perkasa. Bagaimana Rasulullah SAW hijrah, bagaimana laki-laki hebat kemudian yang begitu luar biasa dalam sejarah Islam, dia nggak pernah dengar itu dari ayahnya. Nah itu berarti nggak patut. Ya, demikian juga dengan ibunya. Nah kalau nggak patut antara tumbuh fisik dengan non fisik, apa yang terjadi? Nah yang terjadi ini ayah, umur biologis lebih berkembang, lebih maju dari umur psikologis. Nah di dalam konteks Islam itu maksudnya gini ayah, di umur kan ada itu ya, yang paling ideal anak TK itu siapa? Hasan dan Husain waktu menjadi cucu Rasulullah SAW. Yang paling ideal anak umur 10-11 tahun itu siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Gimana cara memperlakukan anak 10 tahun?
Nah, Rasulullah memperlakukan arus balik itu tidak lagi dengan kata depan di, tapi kata depannya sudah me. Anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 SD sampai ke atas SMP itu tidak lagi dibangunkan, tapi harusnya anak itu membangunkan. Nah, gitu. Kenapa? Karena di umur itu anak sudah membutuhkan tanggung jawab. Dia sudah sangat membutuhkan harga diri. Nah, nanti pada puncaknya, dan dalam Islam puncaknya itu adalah ketika Abdullah bin Umar, ketika Zaid bin Sabit, ketika sahabat-sahabat di umur 17-18 tahun itu, dia sudah mendaftarkan diri untuk berperang. Jadi jangan lihat berperangnya, tapi lihat kemandiriannya. Gitu ya. Baik. Jadi puncaknya dalam Islam itu sebenarnya umur 17-18 tahun sebenarnya ya. Ya, nanti kita lihat sejarah Muhammad Fatih dan lain-lain ya. Terus bagaimana dengan anak kita? Karena saya contohkan ke diri saya, kenapa nggak begitu? Kenapa umur 23 tahun, 22 tahun anak saya masih juga belum mandiri? Karena saya tidak membesarkannya dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat. Baik. Nah, kalau nggak patut itu nanti anak kita, ini penelitian ya ayah dan bunda, anak kita di Indonesia dia dapat terjangkit yang disebut dengan BLAST itu. Boring, lonely, angry, stress, tired. Bosenan anaknya. Kenapa dia bosen? Karena ayah dan ibunya itu gampang dia tebak, ya. Karena dia gampang dia tebak. Nih ibu pulang nih kerja, anak dia gampang nebak tuh. Itu aja deh mas. Ketok pintu nih mas. Nah, duduk pintu, duduk nih mas ini. Tarik nafas nih mas ini. Nah, duduk. Ya gitu. Dia bisa, ya. Bapaknya pulang, itu pulang. Ada anak-anak kita, misalnya anak kita TK sama kakaknya kelas 4 SD, TK kan seneng ya bapaknya pulang ya. Kak, itu kakak, ayo udah pulang. Anaknya kelas 4 SD bilang, biasa aja deh. Dari dulu gitu aja. Enggak, ini true story deh, saya cerita ya. Jadi anak TK-nya kan excited ya. Oh enggak, itu kata abangnya bilang, dek, coba deh adek, nih ketok pintu, ketok pintunya dari dulu gitu aja. Habis itu assalamualaikum deh. Habis itu masuk melihat ke kita. Kalau adek datang ke sana, ayah, berjawabnya, ya dek, alhamdulillah, ntar ya, ayah capek ya. Nah, ntar ke kiri nih dek, duduk di sofa paling ujung nih dek. Nah, kakinya selancar nih dek. Gitu. Bener loh. Dia datang assalamualaikum, bener loh ketok bapak ini. Dari dulu ketoknya gitu. Kalau kita robah ketok pintu tidak ada kira-kira. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kenapa nggak dirubah? Ya? Buat apa? Anak-anak itu fitrahnya itu dinamis. Ayah dia nggak ketemu sama ibunya 8 jam lebih loh pak, bertahun-tahun. Kenapa dia masih menonton itu juga? Dan kalau dia pergi ke TV, ke games, kita marah. Karena games sama TV lebih dinamis dari bapaknya. Benar loh ternyata. Oh terus datang bapaknya. Coba adek ke sana. Adek bilang bahwa adek di sekolah bagus begini. Benar loh, adiknya datang TK datang ke sana. Ayah, aku tadi di sekolahan kata bu guru pintar gambarnya. Oh iya, alhamdulillah. Ntar ya deh ya, ayah capek ya. Bener loh, anak TK-nya mundur. Nah, terus balik dia ke mentor seniornya tadi. Iya, terus seniornya. Dek, ke kiri deh, duduk di ujung sofa, tarik nafas nih. Pasti banyak pikiran tuh deh. Bener loh bapaknya tarik nafas. Panggil mama, teh manis mas. Bener loh panggil mama. Nah habis itu kata adiknya, habis itu gimana kak? Habis itu kamu pergi ke belakang, bilang sama mama kamu bilang aku PR gambarku bagus tuh di sekolah. Nanti mamanya jawab, ya ntar ada panas nih, ntar. Bener loh. Anaknya datang ke gurunya, ke mbak ibunya lagi masak di dapur. Ma aku tadi kata bu guru, ya ntar panas ntar ya deh. Ditambah sayang sedikit, ntar ya sayang, gitu ya ntar selesai. Jadi dia baliklah ke kakak kelasnya ini, kelas 4 SD. Dia bilang, oh kakak tahu, kok mbak jawabnya papa gitu, tahu jawabnya mama gitu, jawabnya ayah gitu, bunda tuh kok kakak tahu. Kakaknya bilang, gue udah ngontrak lama di sini. Ya, udah tahu. Nah itu ya. Sekitar beberapa belas tahun yang lalu saya dengan almarhumah ibu Ainun Habibi dengan beberapa orang bikin namanya lembaga orbit.
Nah, lembaga orbit itu kita lakukan penelitian. Kenapa anak-anak suka sama TV? Kenapa suka sama game? Satu jawaban yang paling hebat itu adalah karena mengatakan anak-anak itu fitrahnya dinamis, gitu ya. Dia nggak peduli. Istilahnya kalau kata orang di Betawinya bilang, lu ada masalah di kantor itu derita lu datang ke rumah ini 100% ya, jangan total sudah nggak ngerti anak kita. Yang jawaban entar kali itu apa nggak bisa. Nah, dia butuh ayahnya yang ya tadi aku di sekolahnya ya, matanya gini, ayah juga butuh yang gini. Iya deh. Allahu Akbar ya, subhanallah, paling juga 2 menit ayah. Habis itu dia udah bilang oke ayah, makasih ayah, udah selesai. Bapak ibu bercengkrama dengan teman kerja lebih berjam-jam. Kenapa dengan anak 2 menit gak mau? Karena matanya tiba-tiba sipit begitu. Capek gede ya, subhanallah, nyari uang susah nih ya, ntar ya gitu ya. Lo di kantor malah makan kemana-mana, bareng kemana-mana. Yang nanti Allah akan tanya dia mulai hisab, kenapa gak tinggal waktu 2 menit? Kenapa enggak? Anaknya bilang, Ma, ini kan rahasia ya Ma. Anaknya udah gini-gini nih ngomongnya, rahasia Ma. Sini, jangan ketahuan ayah, sini rahasia. 8 jam loh gak ketemu sama mamanya. Masa begini aja mamanya gak mau? Gimana deh, rahasianya yang mana? Ayo, ngomong lagi yang mana rahasia. Dia hanya butuh 1 menit ibu. Kenapa ibu bilang, adek-adek, aduh bapak capek nih pinggangnya di kereta, berapa susah. Gitu ya. Masa gitu ya. Ya. Kecuali kalau mamanya nanti berani ditanya sama Allah, dia mulai hisab gitu ya. Nah berarti ya. Nah ayat yang mulia yang Allah SWT, kalau yang belas ini akan menimbulkan ruang kosong di anak kita. Nah ruang kosong itu akan diisi oleh narkoba, LGBT, sosial dan lain-lain. Nah baik ayat mulia. Kalau begitu, apa aja yang harus kita lakukan dalam pengasuhan dalam Islam itu? Satu yang paling penting adalah suami istri harus sama-sama prinsipnya sama. Satu prinsip yang pertama pengasuhan dalam Islam itu adalah anak adalah takdir Allah. Ya, takdir Allah buat kita. Jadi bukan kebetulan. Jadi ditakdirkan betul kepada bapak ini anaknya, ini ibunya, sudah takdir ibu. Jadi semua yang dilakukan anak dengan kita itu takdir Allah. Dan Allah mentakdirkan kita berperan menjadi tokoh, menjadi teladan, menjadi apa buat anak kita, bukan orang lain. Nah, makanya di dalam prinsip pengasuhan dalam takdir yang pertama itu, ibu harus memainkan beberapa peran. Itu takdir ayah dan ibu. Ya, nggak boleh dikasihkan ke orang lain. Yang pertama kita cepat saja, ayah dan bunda menjadi kudwah, menjadi teladan. Ya, bagaimana bisa menjadi teladan? Konsisten dan komitmen. Ya, sampai jam berapa nih, Pak? 1:10. Wah, perlu kita bikin kesepakatan seperti di SMA dulu. Nah ini saya cepat aja ya. Nah, satu takdir ya, jadi teladan takdir. Ya, kenapa ayah dan ibu berusaha suami bilang ke istrinya, kamu jaga deh hijabnya, ke anak-anak atau apa? Kenapa? Karena anak membutuhkan teladan. Teladan itu takdir ayah ibu. Kenapa ayah berusaha untuk tidak merokok di depan anak-anak? Karena ayah ditakdirkan Allah sebagai teladan. Ya, gitu ya. Kedua, ayah bunda menjadi muhajahan itu pengarah. Ya, nanti kita bahas ya. Oh, kalau ada waktu. Ayah bunda sebagai pendidik. Ya, ini takdir ini ayah. Ada 2 yang dilakukan ke anak kita. Satu pengasuhan, satu pendidikan. Prinsipnya dalam Islam pendidikan itu, kalau saya mengartikannya begini, pendidikan itu lebih urusannya sama kognisi. Nah, prinsipnya pendidikan itu boleh kita minta tolong sama orang lain. Ya, nggak bisa kita matematika, fisika dan lain-lain. Boleh kita minta tolong ke sekolah? Boleh. Maaf ibu. Masukkan anak kita ke sekolah, itu boleh? Boleh. Tapi kalau pengasuhan, prinsipnya ayah dan bunda, pengasuhan itu tidak boleh minta tolong ke orang lain, lakukan lebih dahulu. Kalau nggak mampu baru minta tolong ke orang lain. Apa contohnya? Ini misalnya ayah, suami istri duduk. Anaknya umur kelas TKB atau TKA, jalan nih dari ujung sana. Suami istri duduk nih, jalan dari ujung sana. Dari ujung sana itu udah kelihatan ininya turun naik, ingusnya. Gitu ya. Nah, masing-masing ibu dan bapak berdoa.
jangan berhenti di gua. Jangan berhenti di gua. Gitu ya, misalnya gitu, jalan terus nih, jalan terus. Dan suaminya, di ibu, gitu. Allah takdirkan berhenti depan suami, depan ayahnya. Ini kebetulan apa takdir? Takdir apa? Allah sedang mengurus, Allah sedang meminta kepada ayahnya untuk anaknya mendapatkan yang disebut dengan fatherhood itu. Apa itu fatherhood contohnya? Ayahnya pegang tangan hidup anaknya. Allahu Akbar, subhanallah. Ini fatherhood ini. Nih, alusan ini fatherhood ini. Bukan persoalan ingusnya. Tatapan hanya 5 cm antara ayah dan ibunya, ayah dengan anaknya, itu yang disebut fatherhood. Disimpan sama anak kita. Oh, ayahnya bilang Allahu Akbar. Nah, kalimat thayyibah dari sang teladan ini itu fatherhood. Nanti Allah akan sehatkan adik ya nak ya, karena ini semuanya dari Allah, nanti Allah akan sehatkan. Oh, kalimat thayyibah itu fatherhood. Nah, itu pengasuhan namanya. Kalau pengasuhan jangan kasih ke orang lain. Jangan tiba-tiba misalnya kita punya mbak atau apa, sudah mulai jalan dia anak dari jauh nih. Oh, dia bilang, ingus anak lu tuh. Ya lu, udah berhenti di sini. Dia bilang, mbak, tolong mbak, di mana? Ingusnya adik nih mbak, ingus kakak. Itu namanya kita menghindar dari takdir Allah. Nah, okay. Ayo bunda penasehat ya, penasehat. Itu golden moment maksudnya, bukan golden moment. Kemudian ayah bunda sebagai rujukan. Ya, rujukan ini betul-betul menguras tenaga ini ya. Karena anak 0 sampai 7 tahun, 8 tahun itu apa aja ditanyain sama ayah ibunya. Ya, apa aja gitu ya. Iya. Jadi memang harus sabar-sabar nih. Kalau kita mengerti bahwa kita sumber rujukan, alhamdulillah dia menanya sama kita. Kalau dia nanya ke orang lain, sudah selesai lah model ini. Naik motor, jalan kaki, ngelihat apa aja, foto KFC, apa itu, kapten, apa itu, kolonel. Wah, ada jenggotnya. Terus anaknya bilang, itu Ustadz ya, gitu misalnya gitu ya. Itu satu. Belum kita jawab, ditanya lagi yang lain. Ya, karena apa? Karena rujukan. Kemudian ro'iyah ini maaf nih, saya mengartikannya pengembala. Maksud saya ro'iyah itu memang diartikannya pengembala ya, karena ini pentingnya ya, karena ayah dan ibu itu adalah orang yang ngangon anaknya dalam tanda petik. Nah, apa persyaratannya? Satu, pastikan pulang membawa makanan halal. Gitu ya. Karena semua teori pengasuhan simpan di dalam lemari yang paling bawah. Kalau makanan dan minuman yang kita bawa nggak halal, karena sangat berpengaruh pada karakter dan akhlak anak kita. Nah, saya masih ingat ya, tugas seorang suami itu adalah mencari maisha, gitu ya, mencari penghasilan keluar dan menjaminkan penghasilan itu halal dan baik. Dan kemudian tugas suami yang kedua adalah memastikan anak dan istrinya yang dia tinggal soleh dan soleha. Makanya kalau suami pulang, suami berangkat kerja, istri jangan di dapur melepasnya. Gitu. Ya dek, berangkat ya dek, ya bang, hati-hati bang, tabrak tak. Jangan di dapur. Karena apa? Karena suami harus memastikan ini, soalnya harus ada wasiat, betul ya? Harus ada wasiat ke istri. Ya, bilang tuh bang, dek, aku begini, doain aku ya dapat makanan yang halal buat anak-anak kita, halal baik buat anak kita. Kamu jaga badanmu, jaga fisikmu, jaga agamamu, semua aku tinggalin kamu ya. Oke, selesai. Itu tugas suami. Tugas istri apa? Bagi istri yang di rumah nih ya, suaminya belum pulang, maksudnya suami pulang, istrinya udah duluan. Makanya kalau pulang cepetan, ibu, biar bisa nungguin suami. Ya. Jangan sampai suami nungguin ibu, gitu ya. Karena salah satu tugas istri, maafin ya. Salah satu tugas istri adalah kalau suami pulang, nyambutnya jangan dari namanya nonton TV, depan pintu. Karena persoalan yang ini, bukan maksudnya apa? Motornya berhenti, mobilnya berhenti, langsung ke depan pintu. Karena dia mementingkan, suami itu mementingkan support, gitu. Pakai pakaian yang baik, daster ganti, jangan daster yang gitu ya. Jangan daster yang menimbulkan amarah gitu buat ibu ya. Maksudnya menimbulkan amarah itu. Iya, tunggu di depan pintu, gitu ya. Idealnya, bilang, abang, alhamdulillah abang sehat pulangnya.
maaf ya bang ya, saku kanan kiri bawah atas halal itu. Tapi jangan dengan kalimat ini nanti perang gitu ya. Tapi sampaikan, karena apa? Nanti sampai itu dikonsumsi oleh anak kita, berpengaruhnya besar. Ini bukan penelitian dilakukan oleh orang Islam saja. Orang Amerika melakukan penelitian di dalam konteks tarbiyatul aulad Islam ya. Kenapa dalam Islam dijaga betul makan haram halal untuk buat anaknya? Lakukan penelitian di Amerika, bukan orang Islam. Apa hasilnya? Ternyata besar loh pengaruhnya kepada tingkah laku anak. Nah, itu subhanallah ya. Baik. Nah, yang kedua, takdir itu adalah anak kita ini takdirnya. Dia tumbuh sebagai anak laki-laki, ketika 0 sampai 7 tahun, dia butuh ayah dan ibu. Ya, yang berkembang itunya takdirnya dia butuh ayah dan ibu. Bagaimana kalau nggak ada ayah dan ibu? Nah, nanti kita urus, kita diskusikan, ya. 7 sampai 14 tahun yang tadi yang saya bilang, ini tumbuhnya seperti itu, takdirnya dia butuh bapak, anak laki-laki itu, ya. Kemudian 14 dan lain-lain. Anak perempuan, ya itu, ya, di umur 7-14 tahun dia butuh bapak dan ibunya yang mengajarkan keterampilan 4 perempuan ini, ya. Kok jam saya mati ya, jam 11? Enggak, ya. Ini jamnya tergantung saya kan? Ya, ya. Mudah-mudahan kuat mendapat SP2 tuh. Ya. Yang kedua, anak itu amanah Allah. Prinsipnya jangan amanahkan ke orang lain. Itu prinsip. Itu prinsipnya. Jadi kalau anak itu amanah Allah, jangan diamanahkan ke orang lain. Kenapa? Nah, kita cepat aja. Kenapa? Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Nah, gitu ya. Iya. Pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawaban itu apa? Salah satunya ini. Salah satunya. Nanti dia melihat, Allah akan tanya tahap perkembangan. Ketika anakmu di umur 07 tahun, oh ada ini ya, terusnya di mana? Lampunya nih. Enggak ada. Kalau nanti ditanya 07 tahun, yang kamu kasih ke anakmu apa? Nanti ditanya itu. Udah ngasih pendengaran, penglihatan, kasih itu. Nah. Dihisapnya nanti salah satu ya, itu gini. Ketika anakmu tumbuh 07 tahun, Allah mau menumbuhkan ini, kamu ngasih apa? Gitu ya. Ketika Allah menumbuhkan pendengaran, kamu muterin musik siapa? Siapa artisnya? Apakah kamu muterin musik atau muterin Al-Quran? Nanti kamu tanya. Ketika pendengaran yang Allah berikan, yang bacakan Al-Quran ke anakmu itu 1 kali 24 jam siapa? Gitu ya. Nah, sampai ke berikutnya. Jadi kita ditanya satu-satunya. Oke. Maksudnya begini ya. Kalau begitu saya di rumah aja suami istri berdua, jangan. Yang dipentingkan adalah kualitasnya. Kualitasnya. Oke. Kemana nih Pak? Ini khusus lampu aja. Oke. Baik ya, enggak apa-apa. Ya, oh maaf. Kasih. Ya, jadi yang pertama tadi prinsip takdir, anak itu takdir Allah. Ya, yang kedua, anak amanah Allah, jangan amanahkan ke orang lain. Yang ketiga, anak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, yang keempat ini Allah tidak wajibkan untukmu anak yang mahir, tapi untuk anak yang soleh. Maksud saya itu gini ya. Nah, di umur ini kita coba contoh ya. Ini contoh ideal. Ini begini dulu, dari umur 0 sampai umur 10 tahun, jangan lihat hafalnya, nanti kita stres. Lihat pengenalan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian umur berikutnya, umur 11 sampai umur 23 tahun, diajarkan banyak keterampilan sampai dia menjadi orang di umur ini. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Kalau boleh saya menyimpulkan yang begini, di umur 0 sampai 10 tahun, ini fondasi. Nah, ini disebut dengan ajarkan kesolehan, fondasi yang kesolehan. Boleh mengajarkan matematika, sangat boleh. Boleh mengajarkan fisika, apa-apa, les kemana-mana, boleh. Tetapi pastikan dia punya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya belasan tahun.
Kelima, jangan berharap pada anak-anak bila tidak mengasuh semestinya, ya, ayah. Nanti kita diskusikan, ini panjang ya. Semestinya itu kita mencontoh. Nah, misalnya gini, saya contoh nih 4 tahun, ini anak perkembangannya semestinya begini, ya. 0 sampai 5 sampai 9 tahun semestinya begini, 9 sampai 14 tahun semestinya begini, ya. Nah, keenam, janganlah inginkan anak-anak sebagai anak yang soleh sebelum orang tua berusaha. Soleh lebih dahulu, berusaha ya, berusaha. Ya, contohnya apa? Kalau anak kita, anak saya TK, bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata, nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita sudah kelas 3 SD, bacaan kita masih terbata-bata, berarti kita tidak berusaha berproses menjadi soleh dan soleh. Artinya apa? Berarti kita melanggar prinsip yang keenam. Gitu ya? Karena anak tidak bisa menunggu ayah ibunya sempurna. Setuju nggak? Entarlah kalau ayah bisa baca Al-Quran enak ya. Nggak bisa, dia nambah terus umurnya. Nambah terus umurnya. Entar anaknya kalau udah pensiun dari Mortalindo ya anaknya nggak bisa. Nggak bisa, dia nunggu terus. Dia nunggu terus. Yang susahnya adalah dia meminta yang terbaik di saat yang terbaik. Nah, ayo, kalau misalnya, saya nggak ada waktu, nggak apa-apa. Pulang, pas pulang nanti itu, pas pulang dengan anak, berikan yang terbaik di anak itu. Misalnya apa? Umur 0 sampai 6 tahun tadi apa? Pendengarannya, penglihatannya, gendong aja, gendong, ya. Terus baca apa sejarah, baca Al-Quran semampu kita aja, ya. Apa yang kita hafal, kulhu udah, gitu ya. Misalnya besok kulhu lagi, nggak apa-apa. Anak juga nggak tahu ini, nggak protes ini. Kan nggak ada anak kita yang pas kita gendong kulhu lagi, anak bilang, bang, kulhu aja nih bang. Ini maksudnya gitu ya kak ya. Ngefans banget sama kulhu, jadi nggak mungkin ya anak kita ya, biarin aja dah ya. Namanya kita lagi proses ya, proses lagi. Nah, bagaimana mencari soleh itu, berusaha menjadi soleh itu, saya mengatakan diri saya, ini semuanya untuk saya ya. Saya semuanya berusaha ini. Bagaimana menjadi soleh itu? Satu yang harus kita lakukan adalah kenali diri kita. Bagaimana kita dari diri adalah diri kita ini sekarang ini banyak dipengaruhi dari 0-15 tahun kita yang dulu. Karakter kita sekarang ini banyak terpengaruh di umur 0-15 tahun yang lalu. Saya orangnya flight, nggak suka fight. Itu kenapa? Karena di umur-umur dulu, di usia-usia terbaik dulu, saya nggak diajarkan fight, tapi diajarkan fly. Saya main sepeda-sepedaan waktu kecil, jatuh kena meja. Mak saya yang pertama ngomongnya apa? Siapa yang nakal? Padahal saya cuma naik meja doang, gitu ya. Maaf ayah dan bunda, saya bantu-bantu teman-teman di KPK, bukan untuk nangkap-nangkapin orang, tapi bikin kurikulum tentang anti korupsi sejak usia dini. Ini pengaruh besar ini. Kebiasaan kita ngomong itu pengaruh besar. Ya. Jadi apa itu? Nanti ketika anak itu besar, dia kalau dia salah dia apa? Dia akan cari tumbal. Dia susah tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kalau sekali kita ngomong sama dia nggak apa-apa, tetapi berkali-kali akan menjadi karakter. Karakter akan menjadi kebiasaan. Makanya kata ulama, wahai orang tua, hati-hatilah dengan apa yang dikerjakan anakmu, karena apa yang dikerjakan anakmu itu kelak akan menjadi kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia, hati-hatilah dengan kebiasaan dia, karena akan menjadi karakternya dia. Hati-hatilah dengan karakter anakmu, karena karakter itu akan menjadi kepribadian anakmu. Hati-hatilah dengan kepribadian anakmu, karena kepribadian itulah yang akan menentukan seperti apa dia mengakhiri hidupnya. Nah itu pentingnya ya. Jadi kalau menurut saya ya, buang sampah masa lalu ini umur 15 tahun. Sampah itu apa? Tanya sama temen, pasangan, tanya sama pasangan, gitu ya. Saya udah cerita tadi ya, saya orangnya flight, nggak suka fight. Karena salah satunya adalah ketika saya main jatuh, ibu saya bilang, mak saya bilang, siapa yang nakal? Siapa yang nakal? Bisa nangis lagi. Mak saya datang, meja yo, babak mejanya ini nakal nih mejanya. Karena ini terjadi setiap hari. Kelak ketika saya besar, saya menemui banyak masalah ketika saya besar. Kenapa? Karena saya kecenderungan untuk mengorbankan orang lain. Gitu. Nah, banyak itu terjadi sama kita. Tanya aja kalau sudah menikah, tanya sama pasangan. Bawa kertas selembar, habis ini pulang, bawa pulpen. Bilang sama istri pasangan. Suami bilang, Dek, ini kertas 1 lembar, ini pulpen. Kamu tulislah semua apa yang menyebabkan kamu air matamu ke dalam selama menikah dengan aku.
yang kamu menderita selama ini apa aja karakter aku. Tulis, silakan tulis deh. Tapi dengan wajah ridho ya, jangan ngancam gitu maksudnya. Ini tadi diskusi sama Pak Irwan nih, tulis, enggak deh, tulis deh. Karena aku ingin denganmu, bahtera ini ingin ku arungi puluhan tahun ke depan, dan aku ingin bertemu di surga dengan kamu. Tolong tulis deh, kasih 1 lembar. Kalau istri bilang, Pak, maaf ya bang, nggak cukup 1 lembar. Itu lain lagi persoalannya, ya. Lain lagi persoalannya. Beli buku, kasih buku. Ternyata mau banyak yang harus selesaikan. Nah itu namanya adalah masa lalu. Banyak yang terjadi, banyak ibu ngalami. Kita ini yang karakter-karakter buruk itu salah satunya adalah karena masa lalu itu. Lu kata teman kerja kan, lu ngomongnya ngusul, cakep, lu bilang tanggung jawab, lu pergi ke toilet lah, pas lagi rapat apa, oh maaf ya, gue lagi gini nih, itu karakter itu, lu bergerak. Ada teman kerja rasain itu, ada banyak. Itu kenapa? Karena sampah masa lalunya. Duluan waktu kecil, ibu-ibu waktu kecil saya makan, nggak selesai makannya. Emak saya bilang, ayo Wan, cepat makannya Wan. Iya ntar mak, cepat makannya, ntar mak gitu. Mak saya di jendela ngelihat ini, Pak polisi ya, Pak polisi nyari anak yang belum selesai makannya. Jangan nggak Pak, ini Iwan mau selesai kok gitu ya. Sederhana ya, sederhana. Saya ngambil contoh lagi sederhana nih. Kami di KPK ya, contoh sederhana ya. Ini air minum saya lagi ngerti. Datang anak saya lari gitu ya. Dia bilang, haus nih, haus. Dia ambil minum, dia minum. Saya diam saja. Saya membuat embrio menjadi koruptor di masa depan. Salah satu. Karena membiarkan. Apalagi di umur pembentukan akhlak, di umur 7-14 tahun. Ya. Baik ya. Nah gimana tugasnya? Bayar utang. Bayar utang. Oh Bapak Ibu bayar utang. Nah, kedua, satu kenali diri supaya kita bisa berproses menjadi anak kita soleh, kita juga soleh. Satu kenali diri masing-masing. Yang kedua kenali pasangan. Kenali pasangan. Nah, kenali pasangan itu bagaimana cara mengenali pasangan? Caranya pahami pasangan, pahami psikologisnya. Nah ini games ya, games. Cara memahami pasangan supaya kita bisa kenal pasangan kita. Cepat saja ibu. Kalau saya bacakan ini, kalau ayah ibu setuju jempolnya ke atas, ini. Kalau nggak setuju jempolnya ke bawah. Ya, jujur ya. Jujur kan? Ya, oke. Suami memiliki keinginan untuk belajar dan mengubah dirinya menjadi lebih baik dibanding istri. Nah, ibu-ibu? Bapak-bapak? Suami cepat berubah dibanding istri. Bapak-bapak? Ada yang beragu? Oke, boleh. Ini boleh. Nggak ada pencatatan apa ini nggak? Karir nggak tergantung ke karir ini. Suami lebih egois dibanding istri, ibu? Oke, bapak? Suami lebih banyak memikirkan dirinya dibanding istri. Nggak usah kata-kata, nanti berantem. Gini aja. Oke, bapak-bapak? Oke. Suami membutuhkan lebih banyak tantangan dalam hidupnya. Nah, bapak? Suami lebih banyak menentukan standar yang tinggi dibanding dirinya, dibanding istri. Maksudnya gini, bulan ini saya gajinya 100.000, minyak wangi saya yang dorong-dorongan itu, yang kadang-kadang lepas ke dorongannya. Besok saya dapat bulan depan saya gajian 350.000, minyak wangi saya 100.000, mau standarnya tinggi. Bagaimana? Setuju? Ibu? Setuju ya? Setuju aja lah, udah mau selesai ya. Suami cenderung membesar-besarkan masalah dibanding istri, ibu? Bapak? Suami cenderung berkata jujur dibanding istri, bapak gak usah jawab, ibu? Ya, serius nih, serius. Iya, cenderung kata jujur. Gak usah, bapak gak usah jawab, saya udah tahu jawabannya. Suami lebih memiliki kapasitas berbahagia dibanding istri. Maksudnya gini, kalau sama-sama nonton opera Majavan ya, adegan yang lucu, suami istri. Lucu nih, adegan lucu. Suami udah ketawa, istrinya 5 menit kemudian baru ketawa. Iya. Oke. Suami memiliki pola emosi yang lebih stabil dibanding istri. Suami cenderung lebih mudah bosan dibanding istri. Ya, oke. Oke. Penelitiannya, ini hasil penelitian. Supaya kita bisa paham pasangan kita. Kalau kita paham pasangan kita, kita gampang mengasuh anak. Ya.
Suami lebih gampang berubah dibanding istri, penelitiannya, jangan marah. Penelitiannya, suami susah berubahnya dibanding istri. Jadi kalau ibu-ibu mau merubah suami, jangan langsung. Jangan ibu-ibu nih habis misalnya ibu dapat inspiring, ibu pulang, terus kemudian ibu menjumpai suami lagi nonton TV, ibu buka pintu, assalamualaikum bang, astagfirullahalazim, masih nonton TV juga. Dia marah nih ibu, dia nggak bisa berubah gitu. Ya, harus pelan-pelan. Suami lebih egois dibanding istri? Iya, istri lebih egois dibanding suami. Itulah sebabnya kalau bapak-bapak pulang, ya, supaya di rumah nanti mengasuhnya enak, setiap pulang, sebelum pulang itu ke rumah, telepon dulu istri. Dek, martabaknya 2 telur apa 3 telur? Oh, itu bagi istri luar biasa itu, Pak. Kata istri, Allahu Akbar, suami hebat sekali. Persoalan martabak aja ditanya ke gue, gitu ya. Padahal dia udah beli martabak itu suaminya. Suami lebih banyak memikirkan dirinya. Kalau suami lebih egois dibanding istri, satu lagi Pak, kalau pulang nanti, ada anak-anak, kain di sana, baju di sana, kaos kaki di sana, jangan urus itu dulu. Tempuin istri dulu aja. Adik sehat jiwa, usaha tidur aja. Senang itu istri Pak. Ya, itu dulu, karena dia harus tanya lebih dahulu. Ya, oke. Dan berikutnya, saya bacakan saja. Suami lebih banyak pikiran dirinya dibanding istri? Iya. Ya. Suami membutuhkan lebih banyak tantangan? Iya. Jadi kalau ibu bilang sama suami, ibu bilang, bang, ayo dong bang, bantu aku mengasuh anak. Itu anak 1, anak nomor 3, anak ini. Aku pegang yang terakhir, itu abang biarin kelera-lera di situ. Nggak mau. Kasih tantangan. Kalau anak udah kelera kemana-mana, suami masih pegang handphone, tab gitu, dekat-dekat sama suami. Bang, aku pengen benar kita masuk ke surga sama-sama ya bang. Gitu. Aku pengen abang nanti suamiku di surga dan ketemu dengan anak-anak semuanya. Dia dengan handphonenya agak gemeteran dikit tuh. Gitu ya. Maksudmu gimana? Aku pengen anak-anak ini adalah memberikan syafaat ke kita bang. Dia jangan buang waktunya seperti itu bang. Gitu. Handphone dia taruh itu. Kalau ditaruh handphone pun ambil handphonenya. Jual biar nggak main handphone lagi. Ya, menentukan standar. Cenderung besarkan masalah tidak, istri lebih cenderung besarkan masalah. Ya, jadi kalau pulang itu si istri itu paling senang kalau suami pulang adalah suaminya bilang, dek aku pulang, aku minjamin kuping buat kamu. Waktu senang tuh istri. Betul ibu? Maksudnya suaminya dengerin. Abang, begini ya bang ya, Allahu Akbar bang, Subhanallah bang, Al-Fatihah bang. Dengerin aja, nggak apa-apa. Itu masih pembukaan itu. Belum pembukaan gitu ya. Dengerin aja. Ya deh, gimana? Terus deh, gimana? Ayo senang istrinya, oke? Suami berkata jujur, nggak usah dibahas ini ya. Nggak usah dibahas lah ya. Nggak enak kita sama ini ya. Suami lebih baik bisa berbahagia, ya. Anak istri yang punya anak 1, kecenderungan banyak hal-hal stimulan otak bahagia itu turun. Coba ya suami agak lebih perhatian. Ya, perhatian, bahagiakan istri karena banyak hal tuh yang sudah mulai wajahnya ini sudah punya anak 1, itu ada beberapa simpul saraf yang sudah tidak aktif bekerja. Simpelnya kalau nonton acara-acara lucu, tahan ketawa pak. Udah lucu acaranya, bilang sama suami, dek lucu nih dek, ayo ketawa. Biar bareng ketawanya. Ya, jangan nanti ibu-ibu nanti 5 menit di dapur dia baru ketawa. Anaknya datang, mama kenapa ketawa? Lucu banget acaranya dek. Lah, itu udah warta berita mah. Baik ya, ini semuanya supaya dalam rangka apa? Supaya kita berprosesnya bersama. Baik. Sudah ya? Sudah selesai? Telat ketawanya, berarti ada masalah. Cukup suami telat ketawa ada masalah berarti. Ya, oke. Nah, ketujuh, berbuat baiklah kepada anak-anakmu bahkan sebelum mereka diciptakan. Ini khusus bagi yang belum nikah. Ya. Jadi intinya adalah sebelum apa hak anak sebelum kita menikah? 1, memastikan kita terlibat cinta segitiga. Ya, cinta segitiga maksud apa? Kalau kita mau menikah nih, jangan dikeker dulu siapa pasangannya, tapi tanya dulu sama yang punya pasal itu. Allah, tanya Allah dulu. Karena Allah yang menyimpan yang terbaik buat kita yang terbaik. Kalau cakepnya, ini turun dari lift nih, gua nih yang turun dari lift pertama nih, itu gua tuh, gua keker bener gitu ya.
tanya dulu sama Allah, bilang benar nggak? Benar nggak nanti kita kecewa. Kita kalau udah nikah udah apa gitu, bayangan kita tuh ya, wah dapat istri yang pagi-pagi itu dia bangun, sudah sholat apa gitu tuh dia baca Al-Quran, ya adem banget perasaan istri baca Quran pagi-pagi. Pas menikah gitu ya, bukannya dia yang bangun duluan, kita yang bangun duluan. Gitu kita bangun, bangun kamu, udah subuh loh. Istrinya bilang, ntar bang, aku rampal pakai duha aja. Maksudnya jamak duha gitu maksudnya gitu ya. Nah ini kita kecewa. Makanya itu hak anak itu. Carilah pasangan yang menurut Allah yang terbaik buat kita. Nah caranya gimana? Hebatkan diri kita supaya nanti Allah mendatangkan yang hebat buat kita. Oke? Jadi yang punya sekarang tolong ditanya-tanya nih. Ini lu bener buat gua nih. Gitu ya. Tanya sama Allah. Nanti Allah akan urus. Oh kalau nggak bener, kalau memang putus sudah jangan frustasi, nggak usah loncat-loncat dari mana gitu, nggak usah bunuh diri dari mana. Itu udah Allah udah atur itu. Nanti Allah akan datangkan yang terbaik buat kita. Tapi hebatkan diri kita. Ini khusus bagi yang menikah. Bagi yang sudah menikah, jangan coba-coba lagi. Yang terakhir ini, ya sebenarnya ada 14, ke-8 dan 8. Ini hebatnya. Jangan berpikir hasil akhir, tapi bersungguh-sungguh. Mengasuh anak itu adalah anak soleh dan soleha itu bukan dari kita, tapi anugerah Allah. Tugasnya kita adalah every day, every second, do the best, do the best, do the best. Let's Allah finish it. Biarlah Allah saja memutus. Aku yang terbaik aja. Sholat. Setiap kita pergi ke kantor, jangan lupa ambil duha, ya duha. Dua rakaat, membuat dua rakaat dia. Tapi jangan di duha itu kita doa, bayangin wajah anak kita, ya Allah ya Karim, ya Allah mudahkan aku mengasuh anak, ya Allah. Itu do the best, do the best. Ya Allah baca Al-Quran belum tidur bagus ya Allah. Oh ada teman kerja yang bagus baca Al-Quran ya, boleh nggak ntar siang 10 menit ngajarin gue ya? Kenapa? Karena gue pengen banget anak gue, gitu ya, gitu. Karena Allah yang mentakdirkan anak soleh-soleh itu. Pekerjaan kita apa? Menyiapkan diri kita agar Allah menurunkan anak soleh-soleh kepada kita. Do the best, let's Allah finish it. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Kepada ayah dan bunda dan para calon ayah dan calon bunda, hari ini kita dapat banyak materi bagus ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin nanti lihat recordnya bisa ke YouTube, subscribe aja akun Rais of Mora ya Bang Dani. Rais of Mora. Nanti kita share. Jadi setiap kajian-kajian yang ada di Moratel kita selalu upload di sana. Terus satu informasi lagi, insya Allah nanti ada pekan bulan Ramadan tadi sudah di email. Teman-teman kalau punya saran untuk kegiatan bulan Ramadan, jangan segan-segan saran kepada saya, email direct aja, jangan ke rawis.mti, santos@moratel.co.id atau Pak Jarod atau Mas Cecep atau Mas Muharram. Itu aja. Kita buka satu termin 5 menit atau 3 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dikit, kalau usia yang cocok untuk dimasukkan ke pondok pesantren itu berarti dari setelah lulus SD kan gitu ya? Paling itu yang pertanyaan. Iya. Baik. Jadi kalau saya kita urus dulu yang paling awal. Nah, pertama adalah niatnya dulu ya. Jadi jangan membuang anak, itu paling niat dulu. Jangan membuang anak, karena kalau sudah niatnya seperti itu kan ada ya, kita tergoda begitu ya. Capek, anak banyak gitu ya. Nah lu pesanan sono gitu ya. Tinggal cuma berdua di rumah, jangan itu dulu niatnya. Terus kemudian menurut saya adalah kapan mau pesantren, kapan aja bisa. Tapi menurut saya dua tadi itu. Nah pengasuhan dan pendidikan gitu ya. Nah sebenarnya 15 tahun ke bawah itu pengasuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak kita. Pengasuhan itu tas dari ayah dan ibu. Nah
Tapi gimana dalam keadaan ini? Kita kan punya target nih, misalnya anak-anak bisa hafal Quran, bisa apa? Masukkan ke pesantren, mangga silakan masukkan pesantren. Tapi datanglah ke pesantren, tanya ke pesantren itu musrifahnya, ustazahnya mengerti nggak soal pengasuhan? Itu dulu ya. Karena nanti kosong nanti anak kita, secara kognisinya bagus, tapi kejiwaannya kosong. Nah, nanti kita yang nangis. Karena di umur kita menanam padi, terus nanti kita mau minta panen, kita nggak bisa panen apa-apa, kita nggak nanam apa-apa. Nah, sekarang tantangannya bagi kita kan gini ya, tantangannya. Kalau dulu pesantren, dulu pesantren itu, pesantren tradisional dulu itu, setiap pesantren itu ada kiainya, ada nyainya. Menurut saya itu paling ideal sebenarnya. Bukan saya nggak mengatakan setuju pesantren modern ya, tapi harusnya pesantren modern itu ngambil yang seperti itu. Kenapa ada kiainya, ada nyainya yang sudah agak sepuh itu? Karena dia menggantikan posisi ayah dan ibu. Dulu kita kan kalau nyantri di satu tempat gitu ya, kita ada masalah gitu, pergi ke rumahnya nyai, ke rumahnya kiai, ngelihat beliau aja gitu, lihat aja, gitu ya, gitu ya. Oh banyak masalah gitu ya. Oh kiai, maaf ya kiai. Dia pegang aja bahu kita. Innallaha ma'as-sabirin. Dia ngomongnya, gitu ngomongnya beda. Walaupun ada ustaz yang udah apa gitu ya, LC, doktor, profesor gitu ya, tapi dia pengalaman hidupnya nggak banyak gitu ya. Beda itu ngomongnya innallaha ma'as-sabirin. Yang satu textbook, yang satu itu bercampur dengan pengalaman. Oh nyampainya ke sini. Karena yang namanya santren, yang namanya boarding, yang namanya pendidikan, yang namanya mengasuh, jangan pernah adu logika, adu hati. Gitu ya. 15 tahun ke bawah, adu hati dengan anak kita. Gitu ya. Jadi menurut saya cari pesantrennya, tanyain pesantrennya. Maksud saya jangan sampai gini ayah, anak kita untuk dibangunkan dengan cara yang baik-baik. Dan tapi kemudian anak-anak kita banyak dibangunkan dengan memakai klakson kapal di Tanjung Priok sana. Misalnya kan itu kan untuk kapal bukan buat anak-anak ya. Maksudnya kan ada tuh gitu maksudnya. Itu untuk kapal. Maksudnya menurut saya lebih bagus untuk kapal. Kalau ini kan anak-anak, pemimpin masa depan, khalifah masa depan. Dia punya jiwa. Gitu ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan hati-hati dengan dua momen dalam hidup anak. Hati-hatilah, bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Jadi membangunkan anak pagi hari itu, jangan sampai anak kita mendengar pertama didengar itu kecuali kalimat thayyibah. Bangunin anak, ya. Jadi jangan boleh bangunin anak dengan bangunin malam udah siang, telat nih. Boleh. Tapi yang pertama didengar itu harus kalimat thayyibah lebih dahulu. Kenapa? Ternyata kalimat thayyibah yang pertama didengar itu bisa mempercepat gerak sinap di otak anak kita ini. Yang biasanya bergerak 1,8 juta per detik, dia mendengar kalimat thayyibah, subhanallah, Allahu akbar itu atau apalah, itu mempercepat gerak sinap 80%. Hebat itu. Ya, kan kita bangunin anak begitu ya ibu ya. Gimana ibu bangunin anak? Ke telinganya, gitu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Pegang Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Ayo bangun, gitu ya. Gitu ya. Bangunin suami juga bisa tuh. Bangun-bangun ke telinganya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya. Jadi kita ya. Jadi yang kedua itu adalah hati-hati dengan waktu dan ketika waktu dia mau tidur. Kalau saya umur bagusnya sih habis SD Pak. Ya, habis SD. Habis SD. Jadi kalau habis SD itu dari PAUD sampai kelas 6 SD penuhkan jiwanya dengan ayah ibunya. Gitu ya. Bantu baca Al-Quran. Ada setiap pekan itu ada halaqah Quran dengan anak kita. Wah itu subhanallah itu. Ya, ibunya bikin goreng-gorengan. Dia setiap hari Sabtu 1 jam aja. Duduk deh, yuk ngeriung yuk, gitu ya. Kita ngapain dia? Ayah mau hadiah sama kamu. Hadiahnya apa? Itu gede nggak hadiahnya? Ada. Oh gede nggak hadiahnya? Bentar ya nak ya. Hadiahnya nih. Ayo duduk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca itu ya, baca itu. Ini hadiahnya ya, insya Allah.
ayah tidak akan pernah berhenti menghadiah Al-Quran. Oh gitu ya, insya Allah. Habis itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad gitu ya. Gak apa-apa, ya. Lagi proses deh, kamu tahu nggak prinsip kelima? Nah gitu. Ayah diproses nih, gitu ya. Gitu. Proses gitu. Prosesnya udah 6 bulan, proses aja ya, gitu ya. Nggak ada progresnya, gitu ya. Gitu kali ayah ya. Ya, makasih ayah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sudah puas ya, Ustaz? Nanti konsultasi direct. Bagi teman-teman yang mau konsul, nanti kita buat buka termin kedua kali ya. Nanti kajian kapan kita buka buat diskusi full aja. Saya ada di WA, kita bisa WA-an ya, di 0812 91 38 0011 0812 91 38 0011. Sekalian pulsanya diisi. Kita WA aja ya. Ada email saya juga tadi, ada email ya. Ada web saya, ada blog khusus buat ayah, namanya www.ayah untuk semua. Nah, di sana buku-buku saya, ayah boleh unduh secara bebas di situ. Ayah untuk semua. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya-tanya nih, ini lu bener buat gua nih, gitu ya, tanya sama Allah. Nanti Allah akan urus. Oh, kalau nggak benar, kalau memang putus, sudah jangan frustasi, nggak usah loncat-loncat dari mana gitu, nggak usah bunuh diri dari mana. Itu udah Allah udah atur itu. Nanti Allah akan datangkan yang terbaik buat kita. Tapi hebatkan diri kita. Ini khusus bagi yang menikah. Bagi yang sudah menikah, jangan coba-coba lagi. Yang terakhir ini, ya sebenarnya ada 14, ke-8. Ini hebatnya. Jangan berpikir hasil akhir, tapi bersungguh-sungguh. Mengasuh anak itu adalah anak soleh dan soleha itu bukan dari kita, tapi anugerah Allah. Tugasnya kita adalah every day, every second, do the best, let's Allah finish it. Biarlah Allah saja memutuskan. Aku yang terbaik aja. Sholat. Oh, setiap kita pergi ke kantor, jangan lupa ambil duha, ya duha. Dua rakaat, membuat 2 rakaat ya. Tapi jangan di duha itu kita doa, bayangi wajah anak kita, ya Allah ya Karim, ya Allah mudahkan aku mengasuh anak, ya Allah. Itu do the best. Ya Allah, baca Al-Quran belum terlalu bagus ya Allah. Oh, ada teman kerja yang bagus baca Al-Qurannya, boleh nggak ntar siang 10 menit ngajarin gue ya? Kenapa? Karena gue pengen banget anak gue, gitu ya, gitu. Karena Allah yang mentakdirkan anak soleh-soleha itu. Pekerjaan kita apa? Menyiapkan diri kita agar Allah menurunkan anak soleh-soleh kepada kita. Do the best, let's Allah finish it. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Kepada ayah dan bunda dan para calon ayah dan calon bunda, hari ini kita dapat banyak materi bagus ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin nanti lihat recordnya bisa ke YouTube, subscribe aja akun Rais of Mora ya Bang Dani. Rais of Mora. Nanti kita share. Jadi setiap kajian-kajian yang ada di Moratel kita selalu upload di sana. Terus satu informasi lagi, insya Allah nanti ada pekan bulan Ramadan, tadi sudah di email. Teman-teman kalau punya saran untuk kegiatan bulan Ramadan, jangan segan-segan saran kepada saya, email direct aja, jangan ke rawis.mti, santosa@moratel.co.id, atau Pak Jarot, atau Mas Cecep, atau Mas Muharram. Itu aja. Kita buka satu termin 5 menit atau 3 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dikit, kalau usia yang cocok untuk dimasukkan ke pondok pesantren itu berarti dari setelah lulus SD kan ya? Paling itu yang pertanyaan. Iya. Baik. Jadi kalau kita urus dulu yang paling awal. Nah, pertama adalah niatnya dulu ya. Jadi jangan membuang anak, itu paling niat dulu. Jangan membuang anak, karena kalau sudah niatnya seperti itu kan ada ya kita tergoda begitu ya, capek anak banyak gitu ya, nah lu pesanan sono gitu ya, tinggal cuma berdua di rumah, jangan itu dulu niatnya. Terus kemudian menurut saya adalah kapan mau ke pesantren, kapan aja bisa. Tapi menurut saya dua tadi itu, nah pengasuhan dan pendidikan gitu ya. Nah sebenarnya 15 tahun ke bawah itu pengasuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak kita. Pengasuhan itu tas dari ayah dan ibu. Nah, tapi gimana dalam keadaan ini? Kita kan punya target nih, misalnya anak-anak bisa hafal Quran, bisa apa, masukkan ke pesantren, mau silakan masukkan ke pesantren. Tapi datanglah ke pesantren, tanya ke pesantren itu musrifahnya, ustazahnya mengerti nggak soal pengasuhan? Itu dulu ya. Karena nanti kosong nanti anak kita. Secara kognisinya bagus, tapi kejiwaannya kosong. Nah, nanti kita yang nangis. Karena di umur kita menanam padi, terus nanti kita mau minta panen, kita nggak bisa panen apa-apa, kita nggak nanam apa-apa. Nah, sekarang tantangan yang di kita kan gini ya, tantangannya. Kalau dulu pesantren itu, pesantren tradisional dulu itu, setiap pesantren itu ada kiainya, ada nyainya. Menurut saya itu paling ideal sebenarnya. Bukan saya nggak mengatakan setuju pesantren modern ya, tapi harusnya pesantren modern itu ngambil yang seperti itu. Kenapa ada kiainya, ada nyainya yang sudah agak sepuh itu? Karena dia menggantikan posisi ayah dan ibu. Dulu kita kan kalau nyantri di satu tempat gitu ya, kita ada masalah gitu, pergi ke rumahnya nyai, ke rumahnya kiai, ngelihat beliau aja gitu, ngelihat aja, gitu ya. Gitu ya, oh banyak masalah nih gitu ya. Oh kiai, maaf ya kiai. Dia pegang aja bahu kita. Innallaha ma'as-sabirin. Dia ngomongnya beda. Walaupun ada ustaz yang udah apa gitu ya, LC, doktor, profesor gitu ya, tapi dia pengalaman hidupnya nggak banyak gitu ya. Beda itu ngomongnya innallaha ma'as-sabirin. Yang satu textbook, yang satu itu bercampur dengan pengalaman. Oh nyampainya ke sini. Karena yang namanya santren, yang namanya boarding, yang namanya pendidikan, yang namanya mengasuh, jangan pernah adu logika, adu hati. Gitu ya. 15 tahun ke bawah, adu hati dengan anak kita. Gitu ya. Jadi menurut saya cari pesantrennya, tanyain pesantrennya. Maksud saya jangan sampai gini ya. Anak kita untuk dibangunkan dengan cara yang baik-baik. Dan tapi kemudian anak-anak kita banyak dibangunkan dengan memakai klakson kapal di Tanjung Priok sana. Misalnya kan itu kan untuk kapal, bukan buat anak-anak ya. Maksudnya kan ada tuh, gitu maksudnya. Itu untuk kapal. Maksudnya menurut saya lebih bagus untuk kapal. Kalau ini kan anak-anak, pemimpin masa depan, khalifah masa depan, dia punya jiwa, gitu ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan hati-hati dengan dua momen dalam hidup anak. Hati-hatilah, bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasul, tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Jadi membangunkan anak pagi hari itu, jangan sampai anak kita mendengar pertama didengar itu kecuali kalimat thayyibah. Bangunin anak, ya. Jadi jangan boleh bangunin anak dengan bangun malam udah siang, terang nih. Boleh. Tapi yang pertama didengar itu harus kalimat thayyibah lebih dahulu. Kenapa? Ternyata kalimat thayyibah yang pertama didengar itu bisa mempercepat gerak sinap di otak anak kita ini. Yang biasanya bergerak 1,8 juta per detik, dia mendengar kalimat thayyibah, subhanallah, Allahu akbar itu atau apalah, itu mempercepat gerak sinap 80%. Hebat itu. Ya, kan kita bangunin anak begitu ya ibu ya. Gimana ibu bangunin anak? Ke telinganya, gitu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pegang Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Ayo nak bangun nak, gitu ya. Gitu ya. Bangunin suami juga bisa tuh. Nggak bangun-bangun ke telinganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya.
Ya, jadi gitu aja ya. Jadi yang kedua itu adalah nanti dari waktu dan ketika waktu dia mau tidur. Kalau saya umur bagusnya sih habis SD Pak. Ya, habis SD. Ya, habis SD. Jadi kalau habis SD itu dari PAUD sampai kelas 6 SD penuhkan jiwanya dengan ayah ibunya. Gitu ya. Oh, banting baca Al-Quran. Oh, ada setiap pekan itu ada halaqah Quran dengan anak kita. Wah, itu subhanallah itu. Ya, ibunya bikin goreng-gorengan. Dia setiap hari Sabtu 1 jam aja. Duduk deh, yuk ngeriung yuk, gitu ya. Kita ngapain nih ya? Ayah mau hadiah sama kamu. Hadiahnya apa? Itu gede nggak hadiahnya? Ada. Oh, gede nggak hadiahnya? Bentar ya nak ya. Hadiahnya nih. Ayo duduk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca itu ya, baca itu. Ini hadiahnya ya, insya Allah. Ayah tidak akan pernah berhenti menghadiah Al-Quran. Oh gitu ya, insya Allah. Habis itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad gitu. Gak apa-apa, ya. Lagi proses deh. Kamu tahu nggak prinsip kelima? Nah gitu. Ayah diproses nih, gitu ya. Gitu. Proses gitu. Prosesnya udah 6 bulan, proses aja ya, gitu ya. Nggak ada progresnya, gitu ya. Gitu kali ayah ya. Ya, makasih ayah. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Sudah puas ya Ustaz? Nanti konsultasi deh. Bagi teman-teman yang mau konsul, nanti kita buat buka termin kedua kali ya. Nanti kajian kapan kita buka buat diskusi full aja. Saya ada di WA gitu, kita bisa WA-an ya di 0812 0812 91 0812 0812 91 38 38 0011 0011 0812 91 38 0011 sekalian pulsanya di sini. Kita WA aja ya. Ada email saya juga tadi, ada email ya. Ada web saya, ada blog khusus buat ayah, namanya www.ayah-untuk-semua. Nah, di sana buku-buku saya, ayah boleh unduh secara bebas di situ. Ayah untuk semua. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.